Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, seiman setakwa, sebangsa setanah air, dan juga saudara-saudaraku semuanya baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Salam santun saya, salam hormat saya, salam damai, salam kompak, salam persaudaraan, salam ukhuwah Islamiyah, salam budaya, salam seduluran, salawas-salawas. Teruntuk para guru-guruku semuanya, baik yang di Nusantara ataupun di luar negeri. Terima kasih atas bimbingannya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para guru-guru spiritualis dan kepada semuanya spiritualis Nusantara. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan mudah-mudahan kalian semuanya tetap mendapatkan kesehatan dari Allah dan rezeki yang mengalir deras dan manfaat barokah, amin ya robbal alamin. Pada kali ini saya akan ngecaprak seperti biasa seputar akhir zaman dan lika-liku akhir zaman. Namun pada kali ini saya kembali membahas Satrio Piningit. Nah, Satrio Piningit yang akan saya bahas di sini, saya kasih judul yaitu Satrio Piningit rame ing gawe sepi ing pamrih, ya, atau dibalik juga boleh, sepi ing pamrih rame ing gawe. Nah, seperti itu ya. Itu maksudnya bagaimana saudaraku? Bahwa Satrio Piningit itu memang memiliki karakter yang luar biasa, memiliki sifat yang arif, sifat yang luar biasa, yaitu tadi ya, memiliki sikap yang mana sifatnya itu prinsipnya yaitu sepi ing pamrih rame ing gawe, seperti itu. Artinya dia bekerja gitu loh, semangat bekerja. Jadi bekerjanya itu ada, dan sepi ing pamrih maksudnya di dalam bekerjanya itu tidak mencari pujaan atau pujian gitu loh. Nah, jadi yang dimaksud sepi ing pamrih di situ tidak ingin di alembono, tidak ingin ada pengalembono, seperti itu. Maksudnya tidak harus dipuji. Ya. Namun yang diperbanyak adalah kerja, kerja, dan kerja. Berjuang, berjuang, dan berjuang. Itu loh. Itulah yang luar biasa menurut saya. Tahu dari mana seperti itu? Ya dari tujuan daripada munculnya Satrio Piningit, ya, ketika membaca referensi dari serat-serat kuno, ya, serat Jangka Jayabaya ataupun Musarar, seperti itu. Nah, maka saya memberi judul di sini Satrio Piningit rame ing gawe sepi ing pamrih. Jadi nyambut gawe tapi tidak ingin pujian orang lain. Karena ada yang namanya Sengkuni, ya. Sengkuni itu orangnya licik, ya. Jadi ketika Sengkuni itu berbuat apapun, itu tujuannya supaya dipuji dan nanti mendapatkan kekuasaan atau mendapatkan kehebatan atau mendapatkan nama baik gitu loh. Yang mana terkadang hal seperti itu juga ada kalanya mengorbankan orang lain. Maksudnya mengorbankan orang lain itu bagaimana? Ya, misal dengan cara cari muka. Nah, ini dicari muka ini bukan sifatnya satria, namun sifatnya Sengkuni. Nah, cari muka itu
Jadi meramaikan kerjanya, walaupun sebetulnya itu tidak bekerja, namun seolah-olah bekerja, ya, dan meramaikan pamrihnya. Ya, maksudnya kan tadi kan sepiing pamrih berarti kan diam-diam saja, pokoknya tidak pengen dipuji, yang penting ada hasil dari perjuangannya, itu namanya sepiing pamrih. Nah, kalau Sengkuni kan tidak. Kalau Sengkuni itu ya justru harus kelihatan mukanya, ya, sehingga dipuji. Nah, makanya ini berarti kepenginnya dipuji, berarti tidak sepi dari pujian. Nah, tapi nyambut gawe nih atau bekerjanya itu tidak ada, atau kadang-kadang ada ya bekerja, namun bekerjanya itu tidak melulu ikhlas, tapi karena ingin ada pujian. Jadi kerja misalnya di proyek, ya, yang seharusnya aturannya kan jadwalnya kan jam 8 sampai jam 4, masih jam 7 Sengkuni itu sudah mulai bekerja, sudah kerja sendirian, padahal jadwalnya jam 8. Karena apa? Karena Sengkuni ini kepengen di alam, pengen dipuji, ya kan? Tapi mengorbankan orang lain. Kenapa mengorbankan orang lain? Karena orang lain mungkin masih ada yang sibuk di sela-sela sebelum kerja. Misalnya ada yang lagi nyuci dulu, ada yang mandi dulu, ada yang lagi makan, ada yang mungkin lagi menghubungi orang tuanya, menghubungi keluarganya di rumah. Nah, malah sudah ada yang bekerja sehingga jadi membuat orang itu rikuh. Bahkan ada yang Sengkuninya itu tidak bekerja sendiri, tapi sambil apa itu namanya ya, ngomong misalnya, ayo kerja, ini sudah saatnya kerja, padahal masih jam 7. Nah, jadwalnya kan jam 8, itu namanya kerja tapi karena kepengen dipuji orang lain atau dipuji atasannya. Nah, orang lain jadi korban. Nah, itu tidak akan mensukseskan orang. Kalaupun sukses itu hanya sementara. Pasti nanti akan ada karma, ya, akan terjatuh juga orang itu, Sengkuni itu. Nah, kembali ke Satrio Piningit. Kalau Satrio Piningit itu tidak seperti itu, saudaraku. Yang namanya satria, ketika perang dia tetap di depan, dia tetap berani, ya, dan tidak mau mengorbankan orang lain, bahkan kepengennya ya dirinya yang harus di depan. Mati atau hidup dia di depan, memimpin, ya kan. Itu satria. Kadang ada yang anak buahnya disuruh maju, satria diam, ketika kalah lari. Nah, dia tidak mau berperang, dia takut misalnya. Itu Sengkuni, bukan satria. Nah, jadi kalau ada orang seperti itu, pastikan itu adalah Sengkuni, bukan satria. Kalaupun ngaku sebagai satria, ngaku sebagai Satrio Piningit, itu adalah orang yang dobol seperti itu, ya, bukan satria. Nah, dan satria itu tidak suka menjatuhkan orang lain. Satria itu di dalam peperangan pun ketika dia sudah lemah, ya ditinggal. Bukan berarti sudah lemah kemudian injak-injak, dicacak-cacak, itu tidak. Satria itu cukup mengalahkan kayak gitu saja. Ya, seperti itu, saudaraku. Ya. Jadi harapan saya dari cerita ini, mudah-mudahan para kesatria ya, terus menjaga wibawa kesatrianya. Ya, para kesatria harus terus menjaga sifat-sifatnya agar satria ini tetap wibawa dan sukses dalam memimpin, seperti itu ya, sehingga tidak menjadi satrio wirang. Ya, karena ada istilah satrio wirang. Satrio wirang ini satria yang gagal dalam memimpin, itu satrio wirang. Ketika bahasanya adalah perang, kalah di dalam peperangan, maka wirang. Ya kan? Wirang itu kan malu, ya kan? Jadi satria malu. Kenapa malu? Ya karena
gagal di dalam memimpin, seperti itu saudaraku. Nah maka kalau kita dicocok logikan ke pemimpin-pemimpin kita, baik itu pemimpin kenegaraan atau pemimpin keagamaan atau pemimpin apapun, kan banyak ya yang masuk kategori seperti itu. Ada Satrio Wirang seperti itu, jadi gagal dalam memimpin seperti itu. Seperti sekarang saya sedang merasakan pimpinan saya itu gagal memimpin, yaitu siapa? Gus Yahya, terus terang saja gagal memimpin NU menurut saya ya, menurut saya. Kenapa gagal? Besok saya bahas seperti itu ya. Insya Allah kalau ada waktu saya bahas. Nah itu Satrio Wirang itu namanya, seperti itu ya. Ya tentu saja ada alasan saudaraku, bukan lagi gibah, bukan lagi mencaci maki, tapi ya kalau saya melihat dengan kabar yang sekarang ini, ya maka menurut saya itu gagal di dalam memimpin saudaraku. Ya mungkin karena yang namanya pandangan itu berbeda-beda, di dalam menyikapi sesuatu itu berbeda-beda. Ya mungkin nanti dari orang lain beda lagi, bahkan ada yang mengatakan mungkin sukses, ya, tapi kalau menurut saya gagal seperti itu ya. Karena dia membela Ba'alawi tapi menjatuhkan para pejuangnya sendiri, seperti itu saudaraku ya. Silahkan bisa dicek saja ceramah-ceramahnya, pidatonya, dan hasil kepemimpinannya, seperti itu ya. Kenapa? Karena saya juga masuk dalam kategori keorganisasian tersebut, dan juga saya juga masih aktif sebagai ketua 2 di tingkat kecamatan, yaitu di Gerakan Pemuda Ansor, seperti itu ya. Namun ini saya ngecaprak seperti ini bukan atas nama keansoran atau keorganisasian, itu atas nama saya pribadi, yaitu Ridwan Fadilah, yang mana penyampaian ini saya share di channel Guru Ridwan ya, seperti itu ya. Oke, jadi untuk malam hari ini kiranya sampai di sini yang saya sampaikan. Silahkan tanggapannya ditulis di kolom komentar, seperti itu. Bahkan kritikannya juga saya tunggu ya, supaya saya tahu bahwa apa yang harus saya lakukan dan kesalahan apa yang saya perbuat. Karena biasanya orang berbuat salah itu tidak merasa salah. Nah, karena apa? Menilai sendiri kan tentu saja menilainya yang baik-baik. Nah, sekarang kritikan itu akan saya jadikan sebuah evaluasi, sehingga saya tahu bahwa oh ternyata harusnya saya kayak gini. Namun sekali lagi, kritik yang membangun, bukan menjatuhkan ya. Jadi bahasanya nanti harus ada perbedaan dong ya. Kritik yang membangun dan kritik yang manas-manasi, membuat orang jadi panas, itu beda ya kan ya. Jadi setiap manusia pasti mempunyai perasaan, mempunyai rasa. Bagaimanapun saya tidak pernah yakin bahwa orang tidak mungkin tidak marah ya. Ketika ada caci makian pasti marah, siapa yang tidak? Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu saya tidak yakin saudaraku, sekalipun itu ulama saya belum yakin. Nah maka dari itu saya selaku manusia biasa tentu saja rasa marah pasti ada, bahkan kadang-kadang ada dendam, walaupun itu bukan hal yang baik. Namun kadang-kadang kan kita bisa menyikapi lagi supaya dendamnya hilang, kan gitu kan. Makanya perlunya saling menasehati, perlunya saling ngecaprak, perlunya saling berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Jadi jangan di sini hanya caci maki, solusi tidak ada. Ya kan? Kalau ada malah ternyata bukan solusi, malah nambah-nambahi ribet, nambah-nambahi rungkat. Nah, itu berarti bukan solusi, dan itu bukan tujuannya, bukan baik, tapi tujuan yang tidak baik, seperti itu. Oke, untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Ini terlalu panjang nantinya ya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share bagi yang belum. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semoga lancar rezeki kalian dan tetap sehat, jaya sentosa.
diberi umur panjang, umur yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Syahiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.